guys, kembali lagi di Celengan Drama. Yuk kita lanjutkan drama Korea Rocket Boys-nya. Sekarang kita sudah masuk ke episode 12 loh. Pasti kalian udah nungguin kan? Oke deh, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu terlihat pelatih Hyun yang mulai mengumpulkan murid-muridnya di lapangan. Tetapi semua wajah murid-muridnya itu malah terlihat sangat murung. Hal itu disebabkan karena mereka kalah di pertandingannya kemarin. Ditambah lagi, mereka juga tahu jika Yongtae lah yang telah membocorkan kelemahan Haekang kepada lawannya. Suasana saat itu pun juga terlihat sangat tidak enak. Di sini pelatih Hyun juga berusaha untuk menyemangati mereka dengan mengatakan jika pertandingannya kemarin belum berakhir, dan pelatih Hyun juga mengatakan kepada mereka untuk tidak saling menyalahkan. Malam harinya terlihat pelatih Hyun yang mulai kebingungan untuk mencari strategi baru karena pertandingannya besok adalah penentuan terakhir untuk murid-muridnya agar bisa terpilih untuk bertanding di pertandingan junior. Keesokan harinya pelatih Hyun kembali mengumpulkan murid-muridnya di lapangan, dan saat itu pelatih Hyun juga mulai memarahi mereka karena pelatih Hyun menemukan sebatang putung rokok di dalam lapangan tersebut. Pelatih Hyun mengira jika salah satu dari mereka ada yang merokok. Saat itu semua muridnya pun menjadi sangat kebingungan karena mereka semua tidak merasa ada yang merokok. Lalu setelah itu pelatih Hyun menyuruh mereka untuk kembali berlatih. Di sini pelatih Hyun langsung menuju Yongtae untuk berlatih bertanding melawan Haekang, sedangkan yang lain berlatih 2 lawan 1. Saat itu Yongtae merasa sangat tidak nyaman dan dia pun juga meminta kepada Woo-chan untuk menggantikannya. Tetapi Woo-chan menolaknya agar Yongtae kembali menjadi akrab dengan Haekang. Suasana latihan saat itu tidak seperti biasanya dan terlihat sangat canggung. Sampai-sampai mereka juga tidak fokus. Kemudian saat mereka semua akan kembali pulang ke rumah, Yongtae mulai beralasan untuk tidak ikut. Padahal Haekang sama sekali tidak kesal kepadanya. Dan sejak saat itulah sikap Yongtae pun mulai berubah. Di sisi lain, terlihat pelatih Chun yang sedang bertemu dengan Ibu Eunho di sebuah kafe. Sebenarnya tujuan pelatih Chun saat itu adalah untuk meminta uang sogokan kepada Ibu Eunho agar Eunho tetap bisa bertanding di pertandingan juniornya nanti. Ibu Eunho pun juga mengerti maksud dari pelatih Chun tersebut, dan dia juga langsung memberikan sebuah amplop berisi uang kepada pelatih Chun. Lalu Ibu Eunho tersebut juga langsung pulang karena dia akan kembali bekerja. Saat Ibu Eunho mulai meninggalkannya, pelatih Chun tersebut juga langsung membuka isi amplop tersebut. Tetapi dia malah menjadi kesal karena Ibu Eunho hanya memberikan sejumlah uang yang tidak cukup banyak. Kemudian setelah itu pelatih Chun juga langsung kembali ke lapangan, dan tiba-tiba saja dia langsung melampiaskan kekesalannya itu kepada Eunho dengan menyuruhnya untuk berlari keliling lapangan sebanyak 30 kali. Malam harinya terlihat pelatih Hyun yang masih kebingungan mencari strategi baru untuk timnya agar timnya nanti bisa menang di pertandingan pemilihan atlet junior. Karena pelatih Hyun tidak tahu harus berbuat apa, saat itu dia juga menelepon pelatih B untuk meminta saran. Di sini pelatih B malah mengatakan kepada pelatih Hyun untuk tidak berbuat apa-apa dan mempercayakan semuanya kepada murid-muridnya. Mendengar hal tersebut, pelatih Hyun pun mulai menjadi tambah bingung. Di samping itu terlihat pelatih Ra yang sedang menghidangkan makanan untuk murid-muridnya. Saat itu pelatih Ra membuatkan mereka masakan kari, dan dia juga berniat akan membagikannya kepada warga desa sekitar. Mendengar hal itu, semua murid-muridnya pun langsung melarangnya karena mereka sangat trauma dengan kari yang dulu pernah dibuat oleh Haekang. Kemudian pelatih Ra langsung meminta mereka untuk mengantarkan makanan kari itu kepada nenek tertua di desa. Tetapi saat itu mereka semua tidak ada yang mau. Lalu tiba-tiba saja Haekang langsung menawarkan dirinya untuk mengantarkan makanan kari itu. Saat Haekang akan mengantar makanan tersebut, semua teman-temannya itu pun mulai menjadi khawatir karena mereka sangat tahu jika sebenarnya Haekang adalah seorang penakut. Di sini Yundam juga mulai mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus ada yang menemani Haekang. Lalu tiba-tiba saja Seon langsung menawarkan dirinya untuk pergi menemani Haekang. Sesampainya mereka di rumah nenek tertua, nenek itu pun langsung memberikan Haekang dan Seon cemilan. Saat itu nenek tertua mulai bertanya kepada Haekang karena dia melihat wajah Haekang yang sangat murung.
Hekang pun mencoba untuk menutupinya. Tetapi sang nenek tetap ingin mengetahui permasalahannya, dan dia juga berjanji tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Lalu Hekang pun mulai menjelaskan jika sebenarnya dia sedang merasa sangat kesal. Mendengar hal itu, nenek tertua pun langsung menghentikan pembicaraan Hekang karena dia tahu jika pembicaraan itu adalah rahasia. Dan nenek tertua itu juga tidak enak jika Seon mengetahui rahasia Hekang tersebut. Tetapi di sini Hekang tidak mempermasalahkannya jika Seon mengetahui rahasia itu. Lalu Hekang kembali menjelaskan kepada nenek tertua bahwa dia merasa sangat kesal karena kalah di pertandingannya. Ditambah lagi Hekang juga kesal kepada Yongtae karena telah memberitahu kelemahannya kepada lawan bertandingnya. Saat itu Hekang juga tidak sepenuhnya membenci Yongtae karena dia juga merasa jika Yongtae pasti tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Tetapi saat ini Hekang merasa sangat kesal dan dia juga merasa kebingungan harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba saja Ibu Shin datang menghampiri mereka, dan sang nenek pun langsung memberitahu Hekang dengan bahasa isyarat untuk menceritakan permasalahannya itu kepada Ibu Shin. Saat itu mereka bertiga mulai ngobrol di luar, dan ternyata dulu Ibu Shin juga pernah mengalami masalah yang sama seperti yang Hekang alami saat ini. Dulu, Ibu Shin juga pernah membongkar rahasia nenek tertua kepada semua warga desa, sehingga nenek tertua merasa sangat malu. Tetapi nenek tertua malah berterima kasih kepadanya karena sang nenek tidak perlu lagi menutupi rahasianya tersebut. Bahkan sang nenek malah menjadi tidak malu lagi. Mendengar cerita itu, Hekang pun mulai memahaminya dan dia juga mulai mengerti apa yang harus dia perbuat sekarang. Kemudian saat mereka berdua kembali pulang, di dalam perjalanan Seon mulai menanyakan maksud dari Hekang tadi yang mengatakan jika Seon boleh mengetahui rahasianya. Saat itu Seon merasa jika Hekang mulai menganggapnya sebagai teman dekat. Di sini Hekang tidak langsung berterus terang kepada Seon, tetapi dia berjanji akan mengungkapkannya setelah dia memenangkan pertandingan juniornya nanti. Keesokan harinya, terlihat Yongtae yang mendapat pesan dari temannya jika pelatih Hyun ingin bertemu dengannya di taman. Tetapi saat Yongtae pergi ke taman tersebut, dia malah melihat Hekang yang berada di sana sedang menunggunya. Karena hal itu, Yongtae pun berniat akan menghindarinya. Tetapi Hekang yang mengetahui Yongtae berada di sana juga langsung memanggilnya. Kemudian mereka berdua pun mulai ngobrol bersama. Saat itu Hekang langsung mengatakan kepada Yongtae jika dirinya baik-baik saja. Dan dia juga merasa bersyukur karena dia tidak perlu lagi menutupi kelemahannya tersebut. Saat itu Hekang merasa sangat lega karena berkat Yongtae dia bisa bertanding dengan tenang. Mendengar perkataan Hekang tersebut, Yongtae pun malah menjadi menangis. Yongtae sangat merasa bersalah sekali kepada Hekang, tetapi Hekang tidak sedikit pun membenci dirinya. Bahkan Hekang juga menganggap Yongtae sebagai adiknya. Di sini Hekang juga meminta kepada Yongtae untuk memaafkan Eunho. Kini pertandingan terakhir antara SMP Haenam melawan SMP Hwasun kembali dimulai. Dan pertandingan kali ini adalah pertandingan penentuan untuk memilih pemain yang nantinya akan maju di kompetisi pertandingan junior. Saat itu pelatih Chun juga kembali mengingatkan kepada pelatih Hyun untuk menepati janjinya kemarin. Bahkan pelatih Hyun tidak boleh ikut campur sama sekali dalam pelatihannya, karena semua latihan akan dibimbing oleh pelatih Chun. Kemudian mereka semua memulai pertandingan tersebut untuk menentukan pemain yang akan maju ke kompetisi junior. Singkat cerita, kini Yundam, Woo-chan, dan Yongtae telah terpilih untuk maju ke kompetisi junior. Tetapi saat itu mereka kembali terlihat murung karena hanya tersisa Haekang dan Insol yang harus bertanding. Saat itu mereka merasa jika pertandingan antara sahabat tersebut pasti akan berujung permusuhan. Lalu mereka mulai menyarankan pelatih Hyun untuk membicarakan hal tersebut kepada Insol agar Insol mau mundur dari pertandingan pemilihan atlet tersebut. Mereka juga yakin jika Insol pasti akan memahaminya. Tetapi saat itu pelatih Hyun menolaknya dan dia juga tetap akan menjalankan pertandingan antara Insol dan Haekang tersebut. Pertandingan antara Haekang dan Insol pun dimulai. Saat itu pertandingan di antara mereka sangat sengit. Kemampuan bermain badminton di antara keduanya pun juga seimbang. Sehingga di poin terakhir saat Insol melakukan smash, kok tersebut malah keluar sehingga di pertandingan tersebut Haekanglah yang menjadi pemenangnya.
Saat itu Hekang menjadi sangat terkejut. Begitu juga dengan semua teman-temannya yang menyaksikan pertandingan itu. Sedangkan Insol juga terlihat sangat sedih. Kemudian mereka semua pun kembali pulang. Saat itu Yongtae langsung mengajak Insol untuk bermain karena mereka telah selesai dengan pertandingannya. Tetapi Insol menolaknya dengan alasan jika dia sudah dijemput oleh ayahnya. Padahal Insol sangat tidak suka jika ayahnya menjemputnya. Hekang yang berada di sana juga sempat meminta Insol untuk bermain bersama. Tetapi Insol tetap tidak mau dan langsung pergi meninggalkannya. Semua teman-temannya pun mulai merasa jika sikap Insol sedikit berubah. Di samping itu, Hekang juga merasa sangat sedih karena sebenarnya saat di pertandingannya tadi, Hekang benar-benar mengetahui jika Insol sengaja mengalah agar Hekang yang terpilih untuk maju ke kompetisi junior. Di dalam pertandingan pulang, Insol juga langsung menangis karena dia juga tidak ingin jika pertandingannya tadi adalah pertandingan terakhirnya. Insol sangat ingin sekali bisa bertanding di kompetisi junior, tetapi dia juga menyadari jika dia pasti tidak akan terpilih. Saat itu, Insol juga memohon kepada ayahnya agar sang ayah bisa membantunya untuk masuk ke kompetisi junior. Tetapi saat itu ayahnya hanya bisa terdiam, walaupun sebenarnya sang ayah juga merasa sangat sedih. Keesokan paginya, pelatih Hyun terlihat sedang memancing. Saat itu, pelatih Hyun tidak lagi mempunyai tugas untuk melatih murid-muridnya di lapangan, karena semua tanggung jawabnya sudah digantikan oleh pelatih Chun. Di sini, pelatih Hyun mulai mendapat pesan dari pelatih B yang mengatakan kepada pelatih Hyun untuk tetap selalu memperhatikan murid-muridnya. Pelatih B juga mengatakan jika dirinya sangat percaya sekali kepada pelatih Hyun dan semua murid-muridnya tersebut. Karena hal itu, kini pelatih Hyun pun mulai terlihat sangat lega dan juga bahagia. Di sisi lain, kini pelatih Chun mulai melatih semua murid-muridnya, termasuk murid-murid dari pelatih Hyun. Saat itu, mereka semua terlihat sangat begitu ketakutan. Sebelum mereka akan mulai berlatih, pelatih Chun langsung memanggil Yongtae untuk berdiri di samping Eunho. Kemudian saat mereka semua mulai berlatih, ternyata pelatih Chun menyuruh Yongtae dan Eunho untuk berlari keliling lapangan. Dan karena hal tersebut, mereka pun menjadi sangat kelelahan. Pelatih Chun yang mengetahui Yongtae dan Eunho mulai kelelahan itu pun malah memarahinya, dan dia juga mulai mengintimidasi mereka. Lalu terlihat pelatih Hyun yang sangat bahagia itu datang menemui Pak Noh di tokonya. Saat itu pelatih Hyun bermaksud untuk mengambil kaos olahraga pesanannya. Dan tak lupa dia juga memperlihatkan pesan yang dikirim pelatih B kepada Pak Noh. Pak Noh yang membaca pesan tersebut pun juga merasa tidak percaya jika pelatih B masih sama seperti dulu. Lalu pelatih Hyun juga mulai mengatakan jika dirinya benar-benar tidak mempercayai rumor tentang pelatih B yang telah beredar tersebut. Karena hal itu, Pak Noh pun juga mulai menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada pelatih Hyun. Jika sebenarnya pelatih yang memukul murid-muridnya itu bukanlah pelatih B, melainkan pelatih lain. Dulu saat kejadian itu, pihak dari sekolah dan asosiasi malah membiarkannya begitu saja, hingga kejadian itu terus diulangi oleh pelatih tersebut. Dan karena hal itu, pelatih tersebut pun juga langsung dipindahkan ke luar negeri. Pelatih tersebut juga selalu mengincar anak-anak yang miskin dan tidak mempunyai orang tua. Saat itu sebenarnya Pak Noh juga sangat khawatir karena dia juga mendapat kabar bahwa pelatih tersebut kini telah kembali dari luar negeri. Mendengar penjelasan dari Pak Noh itu, pelatih Hyun pun langsung menanyakan ciri-ciri pelatih tersebut kepada Pak Noh. Pak Noh pun juga langsung memberitahunya bahwa pelatih itu mempunyai sebuah luka di atas alisnya. Mendengar hal itu, pelatih Hyun langsung teringat dengan pelatih Chun karena dia juga mempunyai luka di atas alisnya. Dan tanpa pikir panjang, pelatih Hyun pun langsung bergegas untuk pergi ke lapangan. Saat berada dalam perjalanan, pelatih Hyun pun juga langsung meminta bantuan kepada ayah Insol karena ayah Insol mempunyai jabatan yang tinggi di sekolah tersebut. Di samping itu, terlihat pelatih Chun yang mulai menghukum Yongtae dan Eunho. Saat itu, dia juga berniat akan memukuli mereka. Lalu tiba-tiba saja pelatih Hyun datang dan langsung menghentikan aksinya tersebut. Pelatih Hyun pun langsung memarahi pelatih Chun karena perbuatannya itu. Tetapi pelatih Chun sama sekali tidak takut kepadanya dan dia juga malah mengatakan jika sebentar lagi pelatih Hyun akan menjadi serigala putih. Ternyata 10 tahun yang lalu pelatih Chun juga memukuli murid-muridnya dan
Dan saat itu pelatih B lah yang menghentikan aksinya. Pelatih B langsung menghajar pelatih Chun habis-habisan. Tetapi setelah kejadian tersebut, justru pelatih B malah dipecat dan dia mendapat fitnah dari petugas asosiasi dan pihak sekolah. Ternyata dulu pelatih Chun mempunyai relasi orang dalam, sehingga dia kerap sekali mendapat pembelaan walaupun sebenarnya hal yang pelatih Chun lakukan itu salah. Mengetahui cerita tersebut, pelatih Hyun pun menjadi sangat kesal sekali. Tetapi di sini pelatih Hyun juga berhasil membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh pelatih Chun tersebut. Di sisi lain, ternyata kepala pelatih Fang juga terlihat sedang menemui petugas asosiasi yang berbuat kejahatan tersebut. Dan dari pihak sekolah juga mulai memanggil kepala pengajar yang juga ikut serta dalam kejahatan itu. Kini semuanya telah terbongkar. Pelatih Chun pun mulai menjadi emosi dan berniat akan menghajar mereka semua. Lalu tiba-tiba saja pelatih B datang dan langsung menghentikannya. Seketika itu pelatih Chun pun langsung menjadi ketakutan. Singkat cerita, kini kita beralih ke desa Haenam yang dimana saat itu sedang berduka karena nenek tertua telah meninggal. Pelatih Hyun dan semua murid-muridnya pun menghadiri pemakaman tersebut. Tetapi mereka malah menjadi terkejut ketika melihat semua orang-orang di acara pemakaman itu sangat berbahagia. Setelah mereka selesai menghadiri pemakaman tersebut, mereka pun mulai kembali pulang bersama-sama. Di sini pelatih Ra terlihat sangat sedih sekali karena dia kembali teringat dengan kematian ibunya saat dia berhasil memenangkan medali emas di Asian Games. Saat itu pelatih Ra pun mulai menangis dan semua murid-muridnya yang melihat hal itu pun juga langsung memeluknya. Keesokan paginya terlihat mereka semua yang telah selesai berlatih. Dan saat itu tiba-tiba saja pelatih Hyun datang dengan menggunakan sebuah mobil baru. Semua murid-muridnya pun sangat senang sekali. Dan ternyata mobil tersebut adalah hadiah dari nenek tertua. Malam harinya sebelum mereka tidur, pelatih Hyun kembali memberikan mereka makanan yang mereka sukai. Mereka pun terlihat sangat bahagia sekali. Dan karena hal itu, kini mereka juga kembali mulai akrab. Lalu saat mereka mulai tertidur, tiba-tiba saja Yongtae keluar dari kamar tersebut secara diam-diam. Dan ternyata Haekang, Woo-chan, dan Yundam juga mengetahui jika Yongtae keluar. Mereka pun mulai mengikutinya dan juga langsung memergoki Yongtae yang berada di luar rumah tersebut. Saat itu mereka mengira jika Yongtae sedang merokok, tetapi ternyata saat itu Yongtae sedang menelepon kekasih hatinya. Mendengar hal itu, mereka pun menjadi bertanya-tanya tentang seseorang yang merokok di lapangan, karena mereka sangat yakin jika tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam lapangan tersebut kecuali menggunakan pintu rahasia yang berada di belakang. Dan hanya para atletlah yang tahu pintu rahasia tersebut. Kemudian terlihat seorang pria yang berada di dalam toilet lapangan tersebut sedang merokok. Dan ternyata seorang pria itu adalah Kang Tae-son. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.